Rogo Sukmo saya ada zodiak Sagittarius yang ada di Bali. Seorang wanita berumur 35 tahun. Seorang owner salon yang mengalami sakit kanker ovarium yang sudah 1 tahun. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Acan yang akan membuka tabir sebuah misteri melalui jalur spiritual. Kim Acan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu matur Alhamdulillah. nembah nuwun. Untuk kakak-kakak semuanya, ramalan Kim Acan, penerawangan Kim Acan di sini menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan penerawangan insya Allah akurat. Namun sebelum itu, Kim Acan akan berbagi doa terbaik dengan dupa semesta. Ya, saya niatkan untuk dupa semesta ini untuk mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri. Ya, semoga saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam jalan hidupnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dan ini saatnya Kim Acan akan berbagi cerita Rogo Sukmo. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Bali. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Sagittarius di kota Bali. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 35 tahun. Seorang owner salon yang mengalami sakit kanker ovarium yang sudah 1 tahun. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita Sagittarius 35 asli Banyuwangi, yang mana dia merantau sudah kurang lebih 10 tahun di Bali dan membuka usaha salon kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Ya. Dan saat ini sedang mengalami penyakit kanker ovarium stadium 3. Ya, ini salah satu subscriber kita yang sudah hampir 1 tahun setengah, 1 tahun setengah mengikuti Pintu Misteri dan mencoba like, komen, dan share pada saat penyakit itu muncul. Ya, ini perjalanan hidup dari seorang gitu ya, Sagittarius. Tapi sebelum saya merogoh sukmo, saya masuk dulu. Kenapa ini terjadi? Biasanya penyakit itu ada 2, takdir dan karma. Ya. Dan sebelum saya rogoh sukmo, saya masuk di kehidupannya sebelum dia ke Bali. Ya. Sebelum dia ke Bali, dia umur 25 tahun. Ya. Asli Banyuwangi. Dan dia mempunyai skill salon ya di kampung. Dia memberanikan diri untuk mengadu nasib ke Bali dan bekerja di salah satu salon di Bali. Dia bekerja selama 2 tahun. 2 tahun bekerja di salon orang, nggih. Betul. Dan setelah itu dia mempunyai keahlian dan ternyata gaya hidupnya itu sangat besar sekali. Gengsinya besar sehingga niat dari kampung ya, ingin mendapatkan rezeki om-om yang kaya biar bisa
untuk membayar gaya hidupnya. Oh gitu. Ya. Iya. Dari awal dia mempunyai niat itu. Niatannya. Setahun, 2 tahun. Ternyata selama 2 tahun bekerja di salon orang tersebut, ya, dia hanya mendapatkan laki-laki hidung belang yang biasa-biasa saja. Dia ingin mendapatkan yang kaya raya. Ngoten gigi ya. Ya. Nakui. Dan akhirnya dia mendapatkan om-om yang kaya raya. Oh, akhirnya dapat. Ya, dia mendapatkan itu. Dan dia berpacaran setahun 2 tahun, dibiayain gaya hidupnya, dijor-jorin, ya. Pengen apa dikasih. Dan dia tetap kerja, pintarnya dia. Dia tetap kerja, biar suatu saat nanti saya mau minta apa dibukain nama dia. Oh, jen. Ya, pacaran setahun, hidup udah mewah, taruh di kos-kosan yang mewah, ya. Pakaian lebih kelas daripada karyawan-karyawan yang lainnya. Branded berarti Ya. gigi ya. Wah. Perhiasan, handphone sudah bagus. Ya, sampai teman-temannya bilang, kamu kenapa masih kerja? Kan udah Kenapa nggak langsung menikah saja? Tidak, pekerjaan inilah yang akan saya pertaruhkan untuk bisa buka usaha. Ya, ya. Setelah itu, ya, dia buka usaha. Dia meminta dengan om itu untuk membukakan salon. Ya, dituruti. Bukain gigi. Dengan salon yang mewah di Bali. Dibalikin. Ya. Dan jahatnya dia ini, ya, merekrut semua teman-temannya, dibayar dengan gaji double untuk merekrut teman-temannya, sehingga salon yang pertamanya Sebelumnya, itu, ya, karyawannya pergi ke tempat si Sagittarius. Nah itu, gue kok kacang lupa kulitnya. Dan setelah itu udah berdiri mewah, Jen. karena biaya dari om tersebut. Biaya tersebut. Ya. 2 kali ketahuan oleh istri sahnya. Istri sahnya. Ya, tapi dia dengan lantang. Jangan salahkan saya. Saya hanya pendampingnya. Dan istrinya sah bilang bahwa kalau suaminya itu miskin, yang kaya adalah saya. Terserah. Yang penting apa yang saya mau, dia selalu memberikan. Ya. Setelah itu dibelikan rumah, dibelikan mobil, dibelikan usaha, dibuatkan usaha. Setelah salon itu berjalan dengan baik, setahun 2 tahun dia mendapatkan hidup mewah. Gaya hidupnya melebihi sebelumnya. Naik gitu ya. Melebihi sebelumnya. Dan ternyata sudah 2 kali ketahuan oleh istri sah. Ternyata suaminya ini udah bersumpah segala macam tidak lagi ada hubungan dengan si Sagittarius. Dan istrinya percaya, ya sudah. Tapi ternyata suaminya menggerogotin harta istri sahnya untuk menafkahi Sagittarius dengan gaya mewahnya. Ya. Dan usaha salonnya udah berjalan lancar. Dia tidak mementingkan mau dapat omset berapa, terserah, yang penting saya buka usaha. Gitu ya Ki, akhirnya seperti itu ya. Hidup mewah, de glamor dengan usaha tersebut. Dan dia meminta villa dibuatkan. Ternyata si pacarnya ini, ya, atau si suami ya om itu, dia rela menggadaikan sertifikat villa, sertifikat kos-kosan untuk si Sagittarius tanpa sepengetahuan istri sahnya. Tapi semakin licin suaminya, permainannya karena udah 2 kali ketahuan, jadi semakin licin biar nggak ketahuan istrinya. Ternyata si laki-lakinya tidak bekerja, hanya mendapatkan omset dari restorannya, resortnya, penginapannya. Tidak bekerja, hanya itu, menjalani bisnis dari istrinya. Karena istrinya udah percaya, dan ternyata berlanjut. Ya, berlanjut. Tuh lihatin kamu. Nah, setelah usahanya jalan 5 tahun, pak, cancer itu muncul. Cancer muncul sempat lagi. Cancer muncul itu dia beralibi memfitnah.
bilang Si dengan istrinya. om tersebut, istrimu yang mengerjain saya. Lari kemana-mana, ke dukun sana, dukun sini, dukun sana, mengatakan, oh iya kamu terkena santet ini karena istrinya tahu, padahal istrinya mentok sampai di situ saja. Enggak Ya, ngurusin. sudah bersumpah mereka tidak ada lagi hubungan. Sudah percaya udah sampai situ. Udah percaya sampai di situ nggih Ki ya, Ya, istrinya. dikira suaminya tidak ada berhubungan lagi, ternyata berhubungan. Tuh kan, alam semesta. Cancer ganas. Sehingga stadium 1, 2 dan akhirnya kemo. Wow. Saat ini dia rontok, kulitnya Rambutnya kering, bulu-bulu rontok Habis semuanya. nggih, betul. Dan usaha berjalan 1 tahun tanpa dikontrol, Nggih. usaha salonnya ya, banyak karyawan-karyawan menipu. Mereka bersekongkol di sana Nggih, nggih. ya Nggih. untuk berbagi duit Bagi dalam duit. salon itu, omset berapa dibagi-baginya, sehingga dia nombok terus setiap bulan. Tuh ngoten ya Ki ya. Dan dia tetap ingin mempertahankan itu Usaha salonnya. ya selama setahun. Dia keluar terus uang, Nggih, nggih. tidak mau atau menutup. Gengsi nanti kalau gengsi. diomongin orang ya. Ya. Dan sekarang penampilannya yaitu tadi di rumah saja, sudah mulai jelek. Jelek gitu ya, kira mohon maaf ya, pasti kan efek dari obat kemo kan pasti akan terlihat lebih tua gitu nggih Jadi Ki ya. seperti itu. Dan omnya itu Omnya nggih, sudah mulai jarang, lah nggih. Ya Ki sudah ya. mulai jarang datang, tidak beri itu lagi Dan uang. subsidi. Dan si suaminya Si- mulai mencari orang baru. Oh, yang si lebih omnya segar. nggih Ki ya. Dia sudah cuma like, comment, dan share, like, comment, dan share. Gitu Ki. Dalam 1 tahun terjawab sudah. Nah, kuwi makanya Ya, terjawab sudah. Yang mana ternyata penyakit yang dia dapatkan ini adalah karma, tuh dengerin tuh. bukan santet. Ya, karma. Kamu sudah berdosa memfitnah, kamu sudah berdosa mengambil suami orang, bergaya hidup untuk memenuhi gaya hidupmu, kamu mengorbankan wanita lain. Betul. Dan berdosa juga dengan pemilik salon sebelumnya loh. Betul. Kamu jahat kamu. Ya, dan akhirnya anak-anak karyawan yang direkrut itu akhirnya jadi penjahat. Jadi penjahat, betul. Karena sebelumnya kamu juga penjahati si pemilik salon sebelum tempat kamu bekerja. Dan akhirnya saya rogoh sukmo, ya, Sagittarius yang sedang mengalami cancer saat ini, yang Stadium 3. ditinggal oleh om-omnya dan hidup mulai sengsara. Nah, kuwi Mobil ingin dijualnya, Ngoten tapi ingin dipertahankan salon itu. oh, Dia kan sudah dapat mobil, villa. rumah, villa. Ngoten Ki. Salon itu hanya sekedarnya saja. Sekedar. Dan akhirnya saya rogoh sukmo pada saat itu dia sedang bermimpi, ya, yang mana sedang menginjak-injak anak ayam yang kecil, Nah, ya, yang mana induk ayamnya ini membawa 7 anak. 7 anak ayam. Ya, berjalan-jalan meminta makan yang sedang dia Sagittarius makan. makan Ki. Minta totok kokok gitu. Nggak dikasih, tendang. Emaknya marah. Maknya marah. Mamanya marah, mukul kakinya. Oh, gigit Ya. kakinya. Dan sehingga dia marah, dia kesal, dia injak itu 7. 7 anaknya ayam itu. Wih, Ya. gue di mimpi aja jahat. 7-7-nya diinjak tanpa rasa Kasih. bersalah. Tanpa rasa. Dan akhirnya saya muncul di sana. Muncul dan saya bilang, kenapa kau injak ayam-ayam ini? Induk ayamnya menyerang saya, Ki Macan. Mau minta makanan ke saya. Ini bukan makanannya, ini makanan saya, Ki Macan. Dan saya bilang, inilah manusia tidak pernah introspeksi. Egois. Kau tega sekali menginjak anak ayam yang masih kecil. Dan inilah Gambaran. penyakit yang ada dalam tubuhmu. Dan saya bilang, penyakit itu bukan santet, tapi penyakit itu adalah karma. Tuh, dengerin. Apabila kamu tidak bertobat, apabila kamu tidak meminta maaf kepada istri sah dari laki-laki yang membiayaimu, maka umurmu tidak akan lama dan akan dibuat alam semesta mati seperti ayam. Anak ayam.
yang mana kau akan diijak-ijak oleh orang-orang kepercayaanmu, oleh orang-orang karyawanmu, sehingga kau ngebatin dan menang. Mati, kansermu tambah. Dia bilang, tidak mau Ki Macan, saya tidak mau meminta maaf, karena selama ini saya diam-diam. Itu urusan kamu. Hanya satu, apabila kamu ingin sembuh atau meringankan dari penyakitmu, datang minta maaf, kasih tahu kalau kamu selama ini salah. Ya itu tadi, susahnya seseorang untuk meminta maaf. Dan dia percaya, saya ada dokter spesialis buat saya. Silahkan. Karena yang berperan di sini adalah Tuhan dan alam semesta atas perbuatanmu. Ya, dokter tidak bisa melebihi dari apa yang sudah direncanakan Tuhan. Dokter hanya bisa menahan rasa sakitmu, tapi hati dan batinmu akan tersiksa. Ya, dari situ saya bilang, saya tidak akan pernah lama. Hanya ini saya katakan, karena banyak orang yang akan saya bantu di luar sana. Ini salah satu orang yang egonya sangat tinggi. Pasti. Karena pertama, dia melakukan ini aja untuk gaya hidupnya. Dia rela bekerja untuk gaya hidup, karena dia bilang, gak mungkin lah saya bisa beli handphone, bisa beli ini, beli itu hanya mengandalkan gaji di salon. Itu salah sebenarnya. Salah. Dari awalnya sudah salah langkah, udah kejauhan, udah nyasar, akhirnya kenyamanan. Karena dia lupa kita tinggal di dunia yang mana tabur tuai itu ada. Hukum tabur tuai. Doa seorang istri yang sudah percaya karena sumpah tersebut. Betul. Ternyata dihianati oleh suami, bahkan orang yang pernah ketahuan. Jadi Sagittarius, kalau misalnya kamu menonton video ini, masih ada waktu 4 hari ke depan untuk kamu bisa melakukannya. Wow, 4 hari. Tapi kalau tidak, ya itulah pilihan dari manusia untuk mengakhiri jalan hidupnya. Gitu ya Ki ya. Iku muncul gede banget, minta maaf orang salah, minta maaf orang gak gelem ya Ki ya. Lek percaya terus no. Tapi ngomong-ngomong, tabunganmu wis akeh ta, tabungan akhiratmu, duitmu akeh ning donya iki kowe dapate dari hal yang tidak baik. Alah, dok ya. Kira ya, makanya kenapa toh Mas Jafir sama Ki Macan selalu bilang sama kalian, jangan jadi pelakor ya. Berjayalah dengan diri kalian sendiri, nggak usah tergoda dengan suami-suami orang, istri-istri orang, nggak perlu, karena endingnya itu pasti akan membuat kesengsaraan ya. Lebih baik kita bersakit-sakit di masa muda dengan berjuang jalan yang benar, nanti tuanya kita akan menikmati, daripada kamu mendapatkan kebaikan dari hal yang tidak benar, nanti tua karmanya nggak bakalan kuat. Orang kalau udah kena hukum karma dari alam semesta pasti mengeluh. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Sagittarius, ya benar kata Mas Cewil tadi, berdirilah di kaki sendiri, sehingga apa yang kita dapatkan dari kerja keras kita, itu akan mendapatkan amal yang besar, nikmat yang besar. Amin. Ya, jangan pernah merendahkan gaji dari seseorang. Kita tidak tahu. Ya, dari itu semua kita bisa diangkat Tuhan derajatnya. Dengan apa? Dengan skill kita, dengan kejujuran kita. Betul, amin. Ya, betul. Jangan mencari rezeki dengan cara instan. Betul. Karena yang instan itu biasanya mendapatkan karma yang luar biasa. Betul ya. Nggak usah aneh-aneh. Kalau kalian menghina dengan apa yang pekerjaan kalian sendiri lakukan, kemudian tidak menganggap bahwa kerjaan kalian itu akan mengangkat derajat kalian, Tuhan yang mengangkat derajat kalian. Kalian nggak usah mempunyai rencana-rencana yang aneh-aneh ya. Ingat toh, anak kecil yang kemarin ya, yang gajinya dikerja di toko cuma 900.000, Tuhan mengangkat derajatnya dengan apa? Dengan live TikTok. Duitnya akeh saiki dia dengan jadi affiliated. Iya. Kalau ingin diangkat Tuhan derajatnya, Ki Macan selalu bilang, jadilah orang yang jujur, bekerja, berusaha, berdoa, jujurlah selalu. Iya Ki ya.
Ya, Baik. saya bacakan. Nggih. Nanti setelah ini Mas Erwin kan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir diberikan anugerah semesta mampu menyelesaikan permasalahannya. Ya, kita akan lihat nanti ada berapa tanggal lahir yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik karena mereka diberikan anugerah terbesar oleh semesta. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin menggunakan parfum aura dulu. Ya. Parfum aura ini selalu saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas layaknya seperti kalian di luar sana mencari uangnya, dan juga untuk bertemu orang banyak nih bagus sekali ya, untuk mendeteksi atau melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi buruk di luar sana. Karena ingat, iblis sudah muncul di mana-mana. Betul. Jadi sehingga kita bisa melindungi tubuh kita sehingga kita tidak tertular dan tidak terpengaruh dari bisikan-bisikan iblis di luar sana untuk menghancurkan manusia. Betul kira ya Mas Jawid damel parfum energi bulan purnama kira ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ingin auranya terbuka, terpancar, berkarisma, jadi awet muda, bercahaya, kencang wajahnya, pakai baju mustika. Baju mustika bagus sekali nih. Kalau misalnya saya mulai berpikiran negatif, saya semprotkan. Terus kalau misalnya saya bertemu dengan orang-orang penting, saya semprotkan. Orang kelihatannya fresh kita. Seger gitu ya, ada tetesan mustika nih ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul di setiap botol banyu mustika. Iya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang diberikan anugerah oleh semesta untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahannya. Alhamdulillah kira ya anugerah alam semesta ya. Wow, ilmu sihir. Ya, angka yang keluar dari ilmu sihir ini, ya, dukun-dukun negatif adalah 11. 11. Kenapa 11? Karena 11 itu kan satu angka yang digabungkan jadi 2. Satu sandi. Ada yang positif dan negatif. Oh, jadi 11. Ngoten iki ya, ada 11 tanggal lahir ya Rek ya yang dilihat Ki Macan. Alam semesta memberikan sebuah anugerah agar 11 tanggal lahir ini bisa menyelesaikan permasalahan. Alhamdulillah. Ya, semoga ada tanggal lahir kalian di sini. Amin. Ya. Dan semoga permasalahan-permasalahan itu bisa kalian lewatin dan bisa kalian atasi. Jangan permasalahan itu malah kalian mengeluh. Mengeluh itu tidak akan menyelesaikan permasalahan kalian. Tapi bagaimana kalian mencari solusi dan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kuatkan punggung dan kakiku untuk bisa menghadapi semua cobaan yang Kau berikan. Amin. Karena semua yang datang pada dirimu itu adalah sudah garisan tangan. Ya, jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu yang datang pada dirimu. Itu adalah sudah garisan tangan untuk membentuk manusia menjadi baik. Jadi apabila orang yang datang baik kepada kalian, kalian akan mendapatkan kebahagiaan dari orang tersebut. Tapi kalau misalnya ada orang yang jahat yang datang kepada kalian, maka orang itu akan memberikan pengalaman yang besar untuk kalian. Lalu kalau misal ada orang yang kurang bagus untuk kehidupanmu, maka mereka akan memberikan pelajaran dalam hidupmu. Ya, pengalaman dengan pelajaran itu beda. Ya, jadi apabila ada orang yang spesial dalam hidupmu, maka orang tersebut memberikan keistimewaan dalam hidupmu. Jadi semua yang datang dalam hidupmu itu adalah cara Tuhan untuk membuat manusia tersebut menjadi baik dan bisa mendapatkan semua pelajaran. Gak mungkin apabila kalian mengharapkan orang-orang baik datang semua, ya, maka kalian tidak akan belajar yang namanya pengalaman hidup, pelajaran. Kalian tidak akan mendapatkan itu. Jadi itulah posisinya. Gitu ya, jadi ada makna semuanya ya. Nanti kira-kira tanggal lahir apa baik kira? Tanggal lahir 1. Wow, 11 tanggal lahir pertama 1. Tanggal lahir 26. 26. Tanggal lahir 8. 8 ya. Tanggal lahir 18. 18. Tanggal lahir 6. 6. Tanggal lahir 21. 21. Tanggal lahir 30. 30.
Tanggal lahir 28. 28. Tanggal lahir 23. 23. Tanggal lahir 20. 20. Kurang satu yang terakhir. Tanggal lahir 12. 12 yang terakhir. Ya. 11 tanggal lahir ini mempunyai elemen udara. Udah. Ya. Yang mana 11 tanggal lahir ini bisa diatur oleh alam semesta, diajak yang bisa lebih baik lagi, sehingga semua permasalahannya itu bisa teratasi. Ya. 11 tanggal lahir ini awalnya mereka pesimis dengan semua permasalahan hidupnya. Tapi kembali semesta memberikan anugerah. Apa anugerah itu? Yaitu pikiran dan hati. Sehingga 11 tanggal lahir ini bisa mengkonekkan pikiran dan hatinya sehingga lebih tenang. Karena semua permasalahan itu ya bersumber dari pikiran. Ya. Jadi apabila pikiran kalian kalut, pikiran kalian khawatir, takut, cemas, permasalahan itu akan semakin kuat elemennya di semesta. Tapi anugerah yang Tuhan berikan melalui alam semesta membuat hati dan pikiran kalian tenang, sehingga ketakutan itu tidak ada, dan terciptalah yang namanya solusi. Alhamdulillah. Ya, sehingga tercipta solusi. Pikiran-pikiran kalian lebih tenang, jernih, bisa berpikir, sehingga rezeki-rezeki datang. Betul. Ya, jadi semesta mengobatin hati dan pikiran kalian, sehingga lebih optimis lagi, ya, sehingga optimis lagi, sehingga ingin merubah dirinya sehingga lebih baik. Amin. Ya. Betul. 11 tanggal lahir ini betul-betul pernah mengalami titik yang mana dia merasa dia doang yang punya permasalahan. Tapi semesta menghapus itu semuanya. Tidak hanya kamu yang mempunyai masalah. Semua manusia yang ada di dunia ini, baik dia miskin, baik dia kaya, sedang mengalami berbagai macam permasalahan yang sedang diperjuangkan mereka. Sehingga bagaimana mereka menjalaninya. Gitu, semua berjuang dengan permasalahan masing-masing. Dari situ dia semangat, dari situ dia yakin. Dan ingat, tidak ada cobaan yang melebihi dari umatnya. Ya, kemampuan umatnya. Jadi Tuhan tahu menakar. Dan kenapa Tuhan memberikan cobaan seperti ini kepadamu yang kamu anggap itu berat? Karena Tuhan tahu kau bisa melewatkan ini. Dan sehingga ujian-ujian itu bisa menjadi pelajaran buatmu. Kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta memberikan permasalahan, memudahkan. Bukan memudahkan ya, tapi 11 tanggal lahir ini mampu menyelesaikan. Bukan memudahkan, tapi menyelesaikannya. Seperti apakah permasalahan apa aja yang dihadapi ini? Tergantung menontonnya ya, penontonnya tergantung yang menonton. Kapan kalian menonton video ya ini untuk akhir bulan. Untuk akhir, jadi akhir bulan kapan aja. Wah, jadi kalau menontonnya di bulan Mei ya akhir bulan Mei. Betul. Kalau nanti nontonnya di kurang lebihnya di bulan Juni ya, di akhir Juni. Kapanpun kalian menontonnya, kamu lihat akhir bulannya. Betul akhir bulan. Permasalahan rumah tangga. Wah, ya, permasalahan rumah tangga ini akan terselesaikan. Ingat, doakan kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, apabila dia benar jodohku, berikan kemudahan. Tapi apabila tidak jodohku, ikhlaskan. Nah, di akhir bulan nanti itu akan ada jawaban. Ya, apabila jodoh, Tuhan akan mendekatkan lagi. Tapi apabila tidak jodoh, tidak ada angin-angin untuk rujuk, ikhlaskan saja. Jangan lari ke dukun untuk ikat sukma, putar giling, pelet, penunduk, jangan. Perlu. Ya, jangan ya. Makanya Ki Macan ini tidak ada jual-jualan untuk yang pelet-peletan, penunduk-penunduk itu tidak menjual. Media-medianya Ki Macan semua yang ada banyak ini tidak ada yang berkaitan dengan menunduk-nundukkan orang, nggak ada, karena akan nimbulin karma. Betul. Ya, tidak boleh ya. Boleh.
itu orang-orang tidak bertanggung jawab. Betul. Kemudian Rilis, ya. Ini permasalahan hutang piutang. hutang piutang. Ya, tenang. Permasalahan hutang piutang cuma satu obatnya, yaitu bekerja. Oh, bekerja, betul, dapat duit. Ya, apabila kalian semangat bekerja, bahkan kalian bisa double kerjaan, itu memudahkan, dan alam semesta pun akan memudahkan, sehingga Tuhan akan menggerakkan hati-hati orang-orang yang kamu hutangin itu untuk bisa mengerti kamu, karena kamu sudah berusaha. Tapi apabila kamu sudah melakukan itu semua, percayalah, alam semesta akan membuka hati orang-orang semua untuk memberikan rezeki buatmu apabila kamu bekerja. Tapi apabila kamu malas-malasan, aduh saya letoy ini, utang banyak, mumet pikiran, terus di rumah saja, terus nggak kerja, tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi langkahkan kakimu, niatkan kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, saya melangkahkan kaki ini untuk niat saya membayar hutang, berikanlah kemudahan. Ngoten ya Ki ya. Dan jangan mengeluh. Ingat hutangmu banyak itu pun juga karena harus sadar diri kamu yang hutang. Kalau mau melunasi walaupun belum bisa, ibaratnya gaji dikit dan lain sebagainya, ini tadi Ki Macan bilang bekerja double-double aja dulu, walaupun nanti dikumpulin tidak bisa untuk membayar hutang, tapi setidaknya kamu udah berjuang. Masalah lunasnya kapan, biarkan alam semesta, karena daya tarik alam semesta itu melihat bagaimana si manusianya itu bekerja, berjuang, berusaha, ikhlas. Betul. Ya, aja sampai ngeluh-ngeluh. Wah, permasalahan anak. Ini ada dua ya. Di sini ada kartu oracle saya anak yang sudah berumah tangga tapi tidak dikaruniain anak. Oh, ya, besar kemungkinan untuk 11 tanggal lahir ini, apabila ada tanggal lahirmu dan ada tanggal lahir pasanganmu juga, itu besar kemungkinan. Jangan pernah berkecil hati apabila dokter mengatakan kalian mandul, apabila dokter mengatakan sperma kalian encer, jangan khawatir. Selagi ada rahim, besar kemungkinan Tuhan bisa menitipkan bayi di situ. Betul gitu ya. Percayalah. Percaya. Ya, jadi jangan khawatir, tunggu di akhir bulan. Tapi ya itu tadi berhubungan. Betul. Ya. Dan yang kedua di sini anaknya ya, bertengkar antar saudara. Sering bertengkar antar saudara atau sering cekcok dengan kalian. Ya, Tuhan akan gerakan hatinya untuk bisa lebih menyayangi kalian. Itu ya, jadi bisa lebih rukun lagi ya. Kalau untuk kalian yang lagi berjuang dengan momongan, ini Mas Jawir sarankan, karena Ki Macan juga pernah bilang jangan ada kebohongan ya. Betul. Di antara suami dan istri. Tidak boleh ada yang ditutupi. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kalian kan sudah menikah, berharap untuk momongan harus ada kejujuran semuanya. Baik buruk harus jujur, baik itu yang laki-laki suami ataupun yang perempuan. Betul. Agar apa? Agar bisa cepat diberikan zuriat, apa itu ya? Benih untuk bayi. Wah, yang mempunyai usaha ya, ini gali lubang tutup lubang, hutang sana buat nutupin ini, hutang sana buat nutupin ini, untuk bisa usahanya tetap berdiri. Jadi omset hari ini buat nutupin hutang. Perjuangan seorang pengusaha yang ingin tetap berdiri usahanya. Karena kalian sudah berusaha, tetap menjaga usahanya, tetap optimis, Tuhan akan memberikan rezeki yang berlimpah untuk usahamu. Jangan kaget di akhir bulan ini nanti. Ya, banyak sekali tamu-tamu dadakan yang datang, banyak sekali orang-orang yang memesan, yang mengorder di tempatmu. Alhamdulillah. Tapi ini tidak berlaku untuk usaha kita harus loh. Ini pengusaha ini yang dimana dia membuat usahanya itu dari keringatnya, bukan kaki sendiri. Berdiri kaki sendiri loh. Kalau kamu kan dapat hasil melorotin, merampok. Ya, beda bukan kamu ya. Ya, pasang surut ini untuk orang-orang yang belum mendapatkan jodoh yang sudah lama sekali. Pasang surut ya. Nanti kalian siapin, apabila kalian sudah menonton video ini ya, kalian siapin air segelas. Ki. Bacakan doa selamat satu kali. Yang muslim ya. Al-Fatihah satu kali, doa selamat satu kali, doakan. Masukkan nama kalian, tanggal lahir kalian, bulan kalian, tahun kalian. Ya Allah ya Tuhanku, melalui air ini dekatkanlah jodohku. Diminum.
Ya. Tapi kalau agama-agama yang lainnya cukup niat dalam hati. Niat di dalam hati. Pakai bahasa Indonesia. Ya, dibacakan itu ya. Dan bilang amin 7 kali. Aminnya 7 kali. Minum. Nah, ini ikhtiarnya dilakukan kapan nih Ki? Ya, setelah menonton. Oh, setelah menonton ini ya Ki ya. Ada tanggal lahir kalian dan permasalahannya pun ada ya. Sehingga jodoh itu akan datang. Nah, ini nggak ada salahnya kalian coba ini Ki Macan berbagi energi nih untuk kalian ini nih ya. Ayo, yang penting tanggal lahirnya ada ya. Ya, permasalahan dengan mertua dan ipar dalam satu tempat. Ya, satu rumah. Satu permasalahan itu akan mencair seperti relaksasi ini. Ya, keluarkan uang kalian sedikit untuk mengajak mereka refreshing. Ya, setelah itu semua akan mencair. Ya, ajak refreshing. Ayo kita ke camp, ayo kita ke pantai, ayo kita kemana, ayo kita makan. Semua akan mencair. Tuhan akan kerahkan hatinya. Modal keluar dulu ya Ki ya. Waduh, untuk mencairkan suasana ya. Wow, orang yang susah mencari pekerjaan, baik baru-baru ini baru di PHK atau sudah lama tidak mendapatkan pekerjaan. Yang satu, apabila kalian ada tanggal lahirnya di sini, yang pertama introspeksi dulu. Ya, introspeksi. Yang kedua, kalian harus mengasah skill dulu. Mengasah skill, cara intonasi berkata pada saat interview ya. Lalu belajar attitude yang baik. Itu penting karena sebentar lagi di akhir bulan ini kamu akan dipanggil. Gitu ya Ki ya. Dipanggil pekerjaan. Tapi itu tadi skill, attitude, wawasan yang luas. Betul. Kosakata yang baik. Kata-katanya ya, yang sopan. Pakaian yang baik. Rapi. Ya, itu tadi. Ya, karena sebentar lagi akan ada panggilan. Tapi apabila kamu tidak melewati yang saya sebutkan tadi, kecil kemungkinan untuk kamu diterima. Ya, sebarkan loker-loker lowongan kerja, lamarannya. Sebarkan surat lamarannya. Nanti kalau dapat, berarti ini kendalanya itu hanya pada interviewnya ya Ki. Betul. Ya, kalian harus introspeksi jangan hanya karena kan setiap perusahaan kan mempunyai standarnya ya, bukan standar gantengnya enggak. Pasti kan menginginkan bahwa suatu tempat perusahaan itu kualifikasinya itu harus kalian penuhi. Setidaknya seperti yang tadi Ki Macan bilang ya Ki ya, enggak ganteng tapi kalau sopan attitude bagus, nah itu nilai poin. Iya, betul. Ganteng tapi attitude welek ya tendang ya. Buat apa juga skill tinggi, kalian sudah bekerja di mana-mana di luar negeri segala macam, tapi kalau attitude nol, perusahaan tidak akan terima. Betul, itu dengerin ya. Kaki. Wah, bunga lotus, bunga kesehatan, bunga rezeki. Jadi ini permasalahan dari kesehatan ya. Ini biasanya kesehatan kalian suka sakit-sakitan, bahkan kesehatan dari orang-orang yang kalian sayangin. Jadi kalian harapkan untuk bisa menjalani kesembuhan dari diri kalian atau dari orang yang kalian sayangi. Di akhir bulan ini, semua penyakit yang ada dalam tubuhmu, bahkan orang yang kalian sayangi itu akan sembuh. Alhamdulillah nih Ki ya. Waduh, ada bunga lotus 11 tanggal lahir kita ya untuk kesehatan. Wow, untuk pekerjaan. Ya, di sini ada dua kemungkinan ya. Yang saya lihat, pertama, kalian akan diangkat karir kalian ya. Karena itu tadi kerjanya bagus, loyalitas, disiplin, disiplin dan bahkan kalian itu nurut gitu. Kalian dipromosikan untuk naik jabatannya. Dan yang kedua, apabila kamu mempunyai permasalahan, difitnah dari rekan kerja yang lainnya atau leader kalian lainnya, bahkan di sini Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang akan mendukungmu dan mengajak kamu benar dari fitnah itu. Dari fitnah tersebut. Waduh nih ya, bagus sih Kiki ya. Ada orang tiba-tiba dari perusahaan itu perusahaan
bilang kalau kamu itu nggak salah. Ada support yang mendukung hasil dari orang-orang yang fitnah ya. Kuncinya kita harus jujur. Orang jujur saja ya, walaupun mau difitnah ya, biarkan saja, jujur saja, karena jujur itu pasti akan menemukan orang-orang yang pasti akan membantu kita. Ya, karena kita jujur ya, orang yang suka memfitnah itu pasti akan sibuk, hidupnya nggak akan tenang ya, berusaha untuk bagaimana caranya bisa memfitnah ya, lo nggak akan tenang hidupnya dengan kehidupan fitnah itu ya. Nah, terima kasih banyak. Nathan lagi Ki, kita lihat masih ada ya. Ini yang baru saja putus dengan pacarnya, terus susah move on ya. Susah move on ya. Nanti akan ada orang yang datang kepadamu untuk menghapus air matamu. Yang mana dia bisa mampu melupakan kamu dengan masa lalu. Walaupun dia tidak cantik seperti mantanmu, walaupun dia tidak ganteng seperti mantanmu, tapi dia royal dan bisa menghapus air matamu. Tinggiku royal, bisa, kalau kalian yang perempuan, dia itu bisa meratukan kalian. Itu yang poinnya ya, daripada menang ganteng tapi nyakitin hati ya. Royal ora kowe sing ngetokno duit, nggih apa ngono kuwi. Betul. Ya Ki ya, waduh, matre dong, bukannya matre. Kalau untuk perempuan itu ibaratnya ya lelaki yang harus bisa meratukan. Itu pilihan. Kalau kalian kan kita bisa sama-sama kerja, ya harus pintar perempuan, Mas Jawir kasih tahu. Karena manusia bisa berubah. Betul ya. Jadi harus cari orang yang bisa meratukan, itu poinnya. Walaupun kalian sama-sama bekerja, dia harus bisa meratukan. Uang dia, uangmu ya uangmu, ngono. Pilihlah lelaki ya, yang sefrekuensian dengan kamu, yang bertanggung jawab ya. Karena sehebat kamu ya, setinggi karirmu, sebanyak duitnya kamu, apabila kamu salah memilih pasangan yang kalian pilih salah ya, maka setiap hari kalian akan merasakan yang namanya perihnya neraka. Betul, merasa seperti kehidupan di neraka Yuki ya. Aduh ya. Semoga aja ini kakak-kakak Mas Jawir, penontonnya Pintu Misteri yang perempuan ini pintar untuk memilih Yuki ya. Jangan mau dipelorotin ya. Apalagi yang bekerja di luar negeri sana, jangan mau ada scammer-scammeran, itu banyak sekali scammer-scammer itu. Ngomong di luar negeri, terima kasih dulu ya. Walah nggih. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak Mas Jawir, penonton setianya Pintu Misteri yang sudah melakukan sedekah bersama. Waduh, ini ada yang di luar negeri, yang di Australia. Kak Kristi, terima kasih banyak. Ini tampaknya jabatannya udah naik. Insya Allah ya. Orang baik pasti akan dipertemukan dengan baik, dengan jalan yang baik. Amin, puji Tuhan ya. Mas Jawir, Ki Macan doakan yang terbaik. Apalagi dan juga Kak Darmi ini ya, yang ikut sedekah bersama dengan hajatan untuk anak-anaknya, dan juga almarhum dan almarhumah, kedua orang tua dan putrinya nih Kiki ya. Semoga sedekah-sedekah bersama ini ikhlas. Amin. Untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekeliling kita nantinya. Dan semoga diberikan kemudahan apa yang diinginkan selama ini. Amin, dan juga diberikan kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, dilancarkan rezeki dan kebahagiaan. Amin. Yang terpenting adalah banyak-banyak bersyukur, sehingga rezeki itu akan selalu datang untuk saudara-saudaraku di luar sana. Terima kasih banyak, menjadi orang baik. Alhamdulillah, insya Allah sedekah bersama ini kita akan bisa cari orang-orang yang tepat. Karena banyak sekali di luar sana orang yang berkedok menjual drama kesedihan. Ya, mudah-mudahan saya bisa memilih siapa-siapa saja yang cocok untuk kita bantu. Ya, dan semoga doa-doa kalian di luar sana bisa dijawab oleh Tuhan nanti. Amin ya robbal alamin. Ya. Kristi ini di Australia. Ya, insya Allah semoga jabatan dan karir lebih baik, dan banyak orang-orang yang baik yang mendekat, mensupport keluarganya baik-baik, anak, suaminya di sana ya.
Terus yang satu lagi kerja di mana itu? Di Hong Kong Di Hong Kong ya. Amin, nggih. Semoga damai di sana, dapat majikan yang baik, Amin. dapat orang-orang yang baik juga. Amin. Yang terpenting kan dapat ketenangan hati dan pikiran dalam bekerja. Betul, orang bekerja kalau udah tenang hati dan pikiran enak, mau bekerja itu mau berat ataupun ringan, kalau tenang hati tidak akan terasa ya Ki ya. Admin 1, admin 2, admin 3 sudah menyampaikan semuanya ke saya. Amanah ya Rey ya. Semua admin ini pintu misteri itu amanah. Kalau nggak amanah jadiin batu itu semuanya. Maling kundang berarti ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Waduh ini tadi ya Rey ya. Dan juga ada terima kasih juga untuk kakak-kakak semuanya yang sudah sedekah. Kan tidak mungkin Mas Jawir sama Ki Macan harus satu persatu ya Ki ya. Doakan saja Mas Jawir sama Ki Macan ada waktu yang benar-benar untuk bisa memvideokan. Nah, ini belum ada waktu yang tepat. Belum ada waktu, tapi mudah-mudahan nanti kalau ada waktu yang luang untuk membuat video kerjaan yang lainnya bisa di handle. Saya akan membuat video khusus untuk bagaimana cara saya dan Mas Jawir menyalurkan bantuan tersebut kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya akan masuk belosok-belosok ke desa-desa itu. Ya. Sama kayak Kang Deddy Mulyadi kita masuk ke desa-desa, ke pinggir-pinggir jalan. Ngoten ya Ki ya. Insyaallah. Amin ya robbal alamin ya. Untuk sedekah bersama ini kan pintu misteri kan mengumpulkannya itu ya dari penjualan media-medianya Ki Macan, karena ada berapa persennya yang memang kita alokasikan dari penjualan media dan juga dari pendapatan YouTube sekaligus dari kakak-kakak ini tadi yang melakukan sedekah bersama melalui admin 1, admin 2 dan juga admin 3. Iya Ki. Ya, nanti direkap jadi satu dan pasti akan dialokasikan ke yang benar-benar membutuhkan. Ya Ki. Ya, tunggu siapa tahu nanti secepatnya semua kerjaan Mas Jawir sama Ki Macan bisa ada yang menghandle sehingga kita bisa fokus untuk video syuting sedekah bersama. Betul. Kalau saat ini belum sempat untuk videonya, tapi sedekahnya masih berlanjut. Sedekah juga, kita sedekah ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang kedua itu ada sedekah astral. Sedekah astral. Yang mana untuk bumi, langit dan seisinya. Betul ya, terutama untuk Ibu Pertiwi, Bapak Langit, ya dan juga untuk saudara-saudara tak terlihat juga yang turut membantu ya Ki. Wah, terima kasih banyak. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk medianipun Ki Macan. Nah, ngomong-ngomong untuk sebuah jodoh tadi ya Raya, kita tidak boleh memaksakan sebuah jodoh. Jodoh itu adalah sebuah cerminan bagi kita semuanya ya. Kalau kalian menginginkan jodoh yang baik, lihatlah di dalam cermin kalian. Kalian itu sudah baik atau tidak, sifat karakternya baik atau tidak. Kalau kalian jauh dari hal yang positif ya kalian harus perbaiki. Ki Macan membuat media namanya Gelang Magnet Jodoh. Ya, Gelang Magnet Jodoh ini bukan pemikat. Ya, kalian pakai gelang ini kemudian semua akan menghubungi kalian. Enggak begitu konsepnya. Ya, tergantung si pemakainya. Kalau memang si pemakainya sebelum pakai ini orangnya sudah positif, udah baik, terus kemudian memang nggak dapat jodoh gara-gara sesuatu hal, pakai ini ya pasti insya Allah ikhtiarnya pasti akan ada magnet untuk mendatangkan. Nah, tapi kalau si pemakainya ini orangnya jauh dari hal yang positif, gelang magnet jodoh jurit yang diisikan ini akan memberikan intuisi ya, memberikan getaran hati agar apa? Merubah yang tidak baik untuk menjadi baik. Ya, karena juritnya Ki Macan ini ingin mendatangkan yang terbaik untuk kalian. Bukannya yang PHP-an. Bukan sekedar cinta. Nah, cinta di atas tapi kasur. Dia datang untuk mencintaimu dan keluarga-keluargamu. Betul, seperti itu. Jadi kalau kalian pakai ini kemudian berharap sehari dua hari kemudian jodoh pangeranmu datang, enggak gitu konsepnya. Tapi kalau misalnya pasangan itu datang terus dia tidak menghargai keluargamu, putuskan. Betul, benar itu. Ngoten ya Ki ya. Nah, ini kalau kalian menginginkan gelang magnet jodoh, ini kalian bisa menghubungi admin 3 atau kalian bisa melalui toko online Shopee terbarunya Ki Macan dengan nama Sehat Manjur 08. Di Sehat Manjur 08 ada gelang magnet jodoh. Iya. Kenapa Shopee kemarin kok nggak ada yang kemarin pintu misteri
Shopee-nya diblokir Diblokir. sama oknum-oknum yang merasa pintu misteri ini adalah ancaman buat dia. Ya, wah nggak benar nih kalau misalnya pintu misteri jual yang paten nih. Kami yang lainnya sepi nih, Kak. Nah, tapi ya biarkan diblokir dengan orang-orang, dengan oknum-oknum di luar sana, biarkan. Orang lain bisa menutup rezeki pintu misteri satu pintu, tapi Tuhan akan membuka 1000 pintu rezeki untuk pintu misteri. Alhamdulillah, amin. Saya tidak mau membalas, saya tidak mau beradu argumen. Biarkanlah. Mungkin dari ini semuanya Tuhan membuka cara-cara lain. Betul sekali, cara-cara supaya Mas Jawir Kimacan bisa set untuk apa ya, ide-ide kreasi lainnya ya Ki ya. Silakan ke Sehat Manjur 08. Nah, terima kasih banyak nih Ki Kimacan, dan ini Mas Jawir juga mengingatkan kagem sedayanipun kakak-kakak penontonipun Pintu Misteri, ayo kita sebagai warga negara Indonesia ini jangan sampai lupa, kita harus selalu dukung Bapak Prabowo Subianto ya, untuk bisa menekan ketua DPR dan MPR agar bisa secepatnya mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor ya. Walaupun sedikit anyep-anyep karena memang dianyepkan dari pihak DPR-nya, jangan patah semangat, kita harus dukung selalu dengan doa-doa terbaik kita agar Bapak Prabowo mempunyai siasat, taktik, trik-trik untuk bisa si DPR, ketua DPR-nya bisa mengesahkan ya, karena berhadapan dengan mereka itu pun juga harus mempunyai jurus jitu, trik-triknya rek, karena mereka pun juga mempunyai jurus untuk memelesetkan, jurus untuk membuat risuh ya. Kita harus dukung selalu Bapak Prabowo ya, untuk bisa menekan ketua DPR untuk bisa mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Dan yang belum mengikuti Facebook Kimacan, monggo buruan rek ikuti Facebook Kimacan, karena di Facebook Kimacan pun juga akan update video setiap harinya. Serta untuk media-media Kimacan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini rek. Ini untuk media-media ini pun Kimacan, lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online di Shopee Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa, wajib juga kita harus selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia NKRI, harga mati. Baik Kimacan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak untuk kamu hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kerja bukan sekedar mau kaya, tapi belajar hidup mandiri, bahwa mencari uang tak semudah meminta. Gitu ya Ki ya, belajar mandiri karena cari uang itu tidak semudah untuk meminta ya Ki ya. Kalau kita mendapatkan uang dari kemandirian, kita akan menghargai ya. Terima kasih banyak Niki. Saya Mas Jawir dan saya Kimacan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.